Selamat datang mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi dalam mata kuliah Citizen Journalism atau jurnalisme warga. Kembali lagi bersama saya Fathul Qorib. Minggu lalu kita telah mendiskusikan perbedaan mendasar antara wartawan profesional dan warga sebagai jurnalis. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang sejarah citizen journalism. Perlu diketahui, sejarah citizen journalism sendiri bukanlah sebuah narasi tunggal sebagaimana sebuah ideologi, sehingga ada beberapa versi dalam penjelasan sejarahnya tergantung referensi dan bacaan kita. Komunitas akademis dunia memang tidak banyak memusatkan perhatian pada perkembangan citizen journalism ini, sehingga sejarahnya berserakan. Tetapi, kita bisa memulainya dari beberapa kejadian di masa lalu yang memungkinkan jurnalisme warga hari ini ada. Dengan pesatnya pertumbuhan internet pada tahun 1990-an, upaya untuk mencampurkan kategori jurnalis dan warga akhirnya tak bisa dihindari. Warga negara secara umum tentu telah berpartisipasi dalam pembuatan berita sejak awal jurnalisme modern. Tetapi, industrialisasi jurnalisme di pertengahan abad ke-19 dan kemudian profesionalisasi seorang jurnalis yang digembor-gemborkan ke seluruh negeri meminggirkan keterlibatan itu. Istilah lain seperti participatory journalism, democratic journalism, atau street journalism juga menjadi populer. Setelah tahun 1990-an inilah tonggak perkembangan jurnalisme warga terus meningkat. Lalu pada tahun 1740-an di Amerika Serikat, jurnalisme warga muncul dalam bentuk pamflet politik yang didistribusikan oleh warga di New York, Philadelphia, dan Boston. Aktivitas publik semacam ini diperkuat dan diperbesar oleh publikasi sebuah koran bernama Common Sense yang diterbitkan oleh Thomas Paine pada tahun 1776. Dia mendistribusikan sekitar 150.000 eksemplar kepada warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa warga sebagai kelompok dapat memproduksi dan menjadi bagian penyebaran sebuah berita. Lalu pada tahun 1920-an, stasiun radio gratis atau radio bajakan melibatkan aktivis dan pembangkang politik, kemudian disiarkan di lepas pantai di beberapa bagian benua Eropa. Pada tahun 1963, tanggal 22 November, Abraham Zapruder mendokumentasikan pembunuhan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan kamera Bell and Howell-nya, lalu menjual hak senilai USD 200.000 kepada majalah Life, atau sekitar kalau di Indonesia 3 miliar. Luar biasa. Lalu pada tahun 1991 dari balkon apartemen, George Halliday memvideokan Rodney King yang dipukuli oleh petugas Departemen Kepolisian Los Angeles menggunakan handycam merek Sony. Setelah merekam klip berdurasi 8 menit itu, Halliday kemudian menghubungi stasiun televisi lokal LA lalu menjualnya seharga USD 500. Kejadian lain yang mirip, ada seorang warga negara Mesir bernama Wael Abbas dianugerahi beberapa penghargaan pelaporan internasional untuk blognya Misr Digital atau Digital Egypt. Dan salah satunya adalah sebuah publikasi video tentang dua polisi yang memukuli seorang supir bus. Selama pemboman World Trade Center atau dikenal dengan 9/11, 9 September, banyak saksi mata yang mengambil gambar dan warga sekitar memiliki banyak cerita yang diambil oleh media. Ini juga bagian dari citizen journalism. Kemudian, kita sebagai orang Indonesia tentu ingat tahun 2004 terjadi tsunami di Aceh dan beberapa wilayah di bagian India. Jaringan virtual berbasis weblog banyak yang menampilkan gambar maupun video tsunami secara real time. Gambar-gambar ini menjadi sumber penting bagi media tradisional untuk minggu pertama setelah tsunami. Karena pada waktu itu media belum mampu dan tidak mampu untuk terjun ke lapangan secara langsung. Jadi gambaran di atas jelas menyebutkan berbagai keterlibatan warga dalam mendokumentasikan peristiwa di sekitar mereka. Sehingga konsep jurnalisme warga ini masih terus berkembang. Apakah membutuhkan skill khusus atau bisa jadi hanya sekedar dokumentasi dadakan suatu peristiwa? Nah, konsep inilah yang nanti akan kita diskusikan minggu depan. Sampai jumpa.